Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang berikutnya yang disebutkan di halaman 108. Wan Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah ibnu Zaid, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW mendatangkan atau membawa 2/3 mud, tidak sampai 1 mud. 2/3 itu ya 2/3, 1 mud itu 1 cakupan telapak tangan kayak gini. Ini namanya 1 mud. 2/3, anggaplah segini itu 1 gayung. Ya, anggaplah badannya, anggaplah besar ya, 1 gayung. Nah, 2/3-nya. Faja'ala yadluku dhira'ihi, maka beliau memulai gosok-gosok dhira'ihi. Nah, mau tanya sama antum, syahadana, apa pelajaran nahunya sama Ustaz Abu Jarir? Kitab apa? Mutamimah udah? Ajrumiyah? Setelah Ajrumiyah apa? Belum apa? Durusul kau sudah? Hah? Jilid 3. Mau ditanya nggak, takutnya nggak bisa jawab antum. Belum dipelajari. Baroni ditanya. Ya. Di sini disebutkan faja'ala yadluku dhira'aihi. Nah, kira-kira ja'ala di sini maknanya apa? Kita murojaah ya. Kalau seandainya salah, ana ralat, ana rujuk. Ini kira-kira fi'il apalah ja'ala di sini? Saudara-saudaranya. Saudara dari dhanna. Saudara dhanna. Kalau dokter fikih ada jawaban lain? Ahsantah, barakallahu fiik. Makanya itu kalau dilatih itu sekali lihat, nah, sama seperti para pakar emas perak itu, dia kalau udah terbiasa pegang emas tuh dia gini aja, ini emas asli, emas palsu, ini 24 karat, ini 23, ini 22. Nahu itu kalau udah biasa dilatih ya, antum melihat aja gini udah tahu, paham ya? Makanya butuh kajian kitab ini tadi, melatih, difahami? Nah, sama ja'ala tadi yang ada di benaknya antum af'alu dhanna, tapi ingat di sana ada ja'ala af'alu syuru. Jelas baru nih? Ya nak? Sekarang gimana tandanya untuk mengetahui di sini af'alu syuru? Di sana dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu nahu ada ilmu, sebenarnya ilmu apa? Ilmu bukan teori baku, Pak. Tapi ilmu
ilmu pengalaman lah ya, cita rasa. Gini, kalau ketemu ja'ala, akhadha atau kawan-kawannya, setelahnya ada fi'il, nah ini af'alus syuru'. Ya. Contoh misalkan, faja'ala yadluku dzira'ihi, fa akhadha yadluku dzira'ihi, itu af'alus syuru'. Jelas? Kalau salah kita ralat. Simple kan? Tapi seingat ana seperti itulah lebih kurangnya. Ya. Nah, kalau af'alus syuru' gimana cara menerjemahkannya? Nah, latihan cara menerjemahkannya. Yang penting antum paham. Nah, af'alus syuru' itu artinya mulai. Bisa antum terjemahkan. Faja'ala yadluku dzira'ihi, maka beliau pun memulai menggosok-gosok kedua lengannya. Difahami? Kata Abdullah bin Zaid, Nabi SAW membawa 2/3 air, 2/3 mud air, ya. Ata bisulusai mud, itu maksudnya air ya. Faja'ala yadluku dzira'ihi, maka beliau memulai menggosok-gosok kedua lengannya. Takhrijul hadis. Hadis Abdullah ibn Zaid akhrajahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhuma wa isnaduhu sahih. Tadi udah pernah Syahdana dengar istilah af'alus syuru'? Belum. Antum lupa. Antum udah pernah dengar? Belum juga. Mungkin sudah, tapi lupa. Ya. Ya. Belum belajar mutamimah? Belum. Mubtada itu nasab dengan apa? Wen. Hah? Mubtada nasabnya dengan fathah. Khobar itu dia jazm atau nasab? Khobar nasab atau jazm? Jazm. Antum ini kurang dilatih kayaknya ya. Fiqhul hadis, fikih hadis. Mubtada khobar tu rafa wedi. Ya. Walaupun bumi ini kiamat tidak akan berubah. Ya. Masalah hukmu dalkil a'dha indal wudu. Hukum gosok-gosok anggota wudu tatkala kita berwudu. Ketika antum berwudu, basuh tangannya antum digosok-gosok gini. Apa hukumnya? Antum punya tangan, ini punya tangan, ya. Nah, masuk ini bak-bak, misalkan. Antum celupin gini. 1, 2, 3, ya. Kiri pula. 1, 2, 3. Boleh apa enggak? Jangan antum bilang boleh atau tidak. Anak, boleh apa enggak? Nah. Kemudian antum berwudu, antum itu ada keran, antum gini-gini kan digosok-gosok. Apa hukumnya? Nah, sekarang kita baca. Ad-dalku, ad-dalek. Dalek itu artinya gosok. Nah, kalau tukang pijet bahasa Arabnya mudallik. Ya. Mudallik. Nanti kan akan datang syekh insyaallah taala. Nanti kalau dia bilang ana uridu mudallik, nah, mudallik itu tukang gosok. Difahami? Ya. Ad-dalak huwa imrarul yad ma'al ma' inda ghuslil udwi. Imrar, ad-dalak adalah imrar, menjalankan tangan, imrarul yad, jalankan tangan ini tadi bersama dengan air. Itu kalau ada air, ini air disiram gini, antum jalankan tangannya antum gini, itulah yang disebut dengan ad-dalak ketika berwudu. Difahami? Bahasa kitanya gosok-gosok. Apa hukumnya gosok-gosok ini tadi?
Mazhabu jumhur ahli ilmi anna dalka mustahabun la wajibu. Ya. Kata jumhur, gosok-gosok itu mustahab, tidak wajib. Falaisa hunaka dalilun sahihun ya'muru bidalki inda ghuslil a'dha' fil wudu. Tidak ada di sana dalil yang sahih yang memerintahkan untuk digosok-gosok ketika membasuh anggota wudu. Tidak ada dalil. Sehingga kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, maka kembali kepada hukum asal perbuatan Nabi, menunjukkan apa? Sunnah. Wa innamal mazkur fil Qur'ani wa sunnah an-nabawiyah al-ghuslu lil a'dha'i faqat. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis cuman membasuh saja. Apa membasuh? Al-ghuslu itu maknanya isalul ma, mengalirkan air, sehingga semata-mata air teraliri di anggota wudhu tadi, maka sah wudhunya antum, kata jumhur. Duna zikrid dalki, tanpa ada penyebutan menggosok-gosok. Fal wajib isalul ma ila jami'il udwi, maka yang wajib adalah menyampaikan, mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Itu yang wajib. Yang penting basah. Wa yakunu dalku amron zaidan alaihi, sehingga gosok-gosok dengan tangan tadi itu perkara tambahan. Fahuwa min babil kamal, itu termasuk digolongkan babul kamal, bab kesempurnaan dalam berwudu. Wa hadza huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih. Jelas? Maknanya ini tangannya antum buka keran, antum taruh tangan di bawah keran, itu ngalir gini. Gini-gini ya, basuh. Enggak antum pegang. Itu tangan, ini keran, antum gini-gini kan. Basah. Kemudian tangan kiri lagi. Gini-gini kan di bawah keran. Ini air keran. Sah enggak wudu? Kata jumhur sah. Itu kaki buka keran, enggak antum pegang kaki. Antum enggak terbiasa gosok kaki, jijik. Biasanya antum digosok ikan biasanya. Karena di masjid enggak, pembantunya antum enggak ikut antum gosok, antum kakinya enggak biasa pegang kaki misalkan. Maklum lah, ini orang kaya luar biasa. Dia aja kalau gosok kaki itu ngupah. Ya enggak misal kan. Itu buka keran, antum alirkan air di keran. Air keran tadi antum alirkan di kaki. Basah semua. Sah kata jumhur. Difahami? Jelas? Nah. Terus kalau wajah gimana? Sama. Ya. Wajah tadi. Kalau seandainya antum cemplungkan wajahnya antum dalam air kucuk ini tadi. Tapi sesuatu yang tidak mungkin ya. Pemborosan. Bukan antum mau minum. Nah, karena intinya tadi dibasuh. Adanya aliran air. Tapi yang sunnah seperti itu. Ya. Biasanya yang sering kita jumpai kadang orang wudhu di masjid itu wajah dia gini. Sudah, ini juga sama, kadang masih gini-gini juga. Kadang yang biasanya kaki. Ya, pas kaki buka keran kadang ya Pak Ron ya. Set ini. Males dia megangnya kan. Nah, kanan kiri sudah, tutup keran dah, masuk masjid. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yang penting basah. Kalau kita di dusun dulu, ya mungkin di jalur ya. Sudah wajah normal, tangan pas kaki itu sambil tegak ya. Cek kanan kiri, sudah langsung naik. Boleh enggak? Secara hukum boleh-boleh saja. Jelas Wendy? Faham? Nah, itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, cukup dulu sampai di sini. Sedikit-sedikit. Ya, naktafi bihadzal qadar.